Halo semuanya, belakangan ini kita pasti ngerasa deg-degan ya tiap kali ngecek berita ekonomi. Gimana nggak, nilai tukar rupiah kita lagi jadi sorotan utama. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas analisis di balik jatuhnya nilai tukar rupiah. Apakah ini murni cuma badai ekonomi sesaat dari luar, atau jangan-jangan justru sinyal bahaya dari struktur ekonomi kita sendiri? Yuk kita bahas. Rp17.500 per dolar AS. Angka ini bukan sekedar angka acak di layar monitor ya, ini adalah realitas keras yang baru aja menghantam pasar keuangan domestik kita. Berdasarkan laporan terbaru, rupiah anjlok cukup dalam, melemah 115 poin sampai nembus angka 17.529. Bisa ngebayangin nggak? Sebuah level psikologis yang selama ini kita anggap sangat rawan, sekarang udah kelewatan. Ini benar-benar titik di mana alarm peringatan mulai bunyi kencang di hampir semua sektor ekonomi kita. Dan dampak kejatuhannya ini luar biasa loh. Kalau kita kilas balik ke masa-masa tergelap dari pandemi COVID-19 dulu, pas ekonomi global nyaris berhenti total, rekor nilai tukar hari ini ternyata secara nominal malah melampaui posisi terlemah saat pandemi tersebut. Secara angka murni, kita benar-benar lagi menginjak wilayah yang belum pernah kita rasain lagi dalam beberapa tahun terakhir. Terus seberapa gawat sih sebenarnya situasi ini? Buat ngejawabnya, kita bisa pinjem istilah dari Yusuf Randy Manilet, seorang ekonom dari Korea, Indonesia. Beliau punya analogi yang dapat banget nih. Kata beliau, kondisi kita saat ini udah masuk di fase lampu lalu lintas berwarna kuning, tapi makin lama makin dekat ke merah. Analogi ini pas banget buat ngelihat tingkat keparahannya tanpa harus bikin kita panik buta. Kita emang belum sampai di titik kehancuran, tapi ya kita udah jelas nggak bisa bersantai-santai lagi. Lampu kuningnya udah nyala terang banget. Oke, masuk ke bagian pertama, 1998 versus hari ini. Pasti banyak dari kita yang langsung mikir, aduh, apakah sejarah krisis kelam itu bakal terulang kembali? Mari kita bongkar ketakutan itu pakai data. Para analis mata uang, termasuk Lukman Leong dan Yusuf Randy tadi, pada sepakat kok, kondisi hari ini tuh beda jauh sama tahun 98. Dulu cadangan devisa kita minim banget, kalau sekarang relatif kuat. Dulu sektor perbankan kita kolaps berjamaah, hari ini bank-bank kita jauh lebih stabil dan sehat. Terus yang paling penting, dulu sistem nilai tukar kita itu dipatok tetap, makanya langsung hancur pas kena tekanan berat. Kalau sekarang kita pakai sistem mengambang, jadi dia bisa lebih elastis nyesuaiin diri. Intinya, fondasi makroekonomi Indonesia hari ini jauh lebih tahan banting. Nah, poin krusial yang bisa bikin kita sedikit bernapas lega adalah ini. Fundamental kita itu masih pegang kendali. Selain faktor makro yang udah disebutin, pertumbuhan ekonomi kita masih positif. Inflasi domestik sejauh ini juga aman. Dan yang gak kalah penting, korporasi-korporasi besar kita sekarang jauh lebih disiplin buat melakukan hedging atau lindung nilai terhadap utang-utang dolar mereka. Kedisiplinan ini ngasih semacam bemper pelindung yang kuat, yang nahan supaya kejatuhan nilai tukar ini nggak berubah wujud jadi krisis sistemik kayak 2 dekade lalu. Lanjut ke bagian kedua, tekanan global dan jebakan domestik. Sebenarnya apa aja sih faktor utama yang sampai narik rupiah turun sedalam ini? Kalau kita ngomongin tekanan dari luar, Bank Sentral Amerika atau The Fed ini lagi hawkish banget. Mereka nahan suku bunga tetap tinggi, yang otomatis bikin uang-uang investor pada pulang kampung ke Amerika. Ditambah lagi, harga minyak mentah dunia lagi mahal-mahalnya, plus tensi geopolitik di Timur Tengah yang makin panas. Kombinasi ini sukses memicu badai arus keluar modal asing dari negara-negara berkembang. Dan perlu dicatat ya, ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Won Korea, peso Filipina, sampai rupiah Hindia, semuanya juga lagi babak belur dihajar kekuatan dolar AS sepekan terakhir. Tapi tunggu dulu, kita nggak bisa 100% nyalahin kondisi dunia luar. Balik lagi ke pandangan ekonom Yusuf Randy. Walaupun mata uang negara Asia lain juga pada tiarap, pelemahan rupiah ini ternyata salah satu yang paling dalam sejak awal tahun. Kenapa bisa gitu? Menurut beliau, ada yang namanya domestic risk premium. Sederhananya, investor ngeliat ada risiko ekstra dari dalam negeri yang secara spesifik nempel ke Indonesia. Ibaratnya, tekanan global tadi itu cuma angin kenceng yang nyingkap kelemahan fondasi rumah kita yang belum beres diperbaiki. Pasar tuh ngelihat jelas tingginya ketergantungan kita sama impor bahan baku dan energi. Mereka juga ngelihat kontribusi industri manufaktur kita ke PDB yang justru makin loyo. Belum lagi, ada persepsi ketidakpastian soal arah kebijakan fiskal dan ekonomi belakangan ini. Nah, kerentanan-kerentanan domestik inilah yang bikin rupiah kita gampang banget kepleset dibanding tetangga-tetangga kita. Masuk ke bagian ketiga, pihak yang untung dan rugi. Dari fluktuasi gila-gilaan ini, siapa sih yang ngerasain dampak langsungnya di lapangan? Fluktuasi ini ibarat pisau bermata dua buat industri kita. Di satu sisi, ada pihak yang lagi senyum lebar nih. Para eksportir komoditas kayak batu bara dan CPO atau kelapa sawit itu lagi untung besar. Pendapatan mereka dalam dolar.
tapi bayar ongkos operasional di sini pakai rupiah. Tapi di sisi seberang, industri penerbangan lagi kelabakan luar biasa karena harga aftur dan biaya sewa pesawat semuanya pakai dolar. Terus, sektor otomotif, elektronik, sampai farmasi yang sangat bergantung sama bahan baku impor, sekarang harus berhadapan sama lonjakan biaya produksi yang super masif. Terus, gimana ceritanya kerugian di industri besar tadi bisa ngaruh ke dompet kita? Nah, ini dia efek dominonya yang biasa disebut imported inflation, alias inflasi dari barang impor. Urutannya gini, biaya impor bahan baku kan mahal, itu memaksa pabrik buat naikin biaya produksi. Kenaikan produksi ini ujung-ujungnya diterusin ke harga jual barang. Dan pada akhirnya, ya kita-kita ini sebagai konsumen yang harus bayar lebih mahal di kasir. Otomatis, daya beli masyarakat luas kerasa banget kecekiknya. Dan yang bikin paling miris dari siklus ini adalah dampaknya ke UMKM kita. Bisnis mikro, kecil, dan menengah ini kan tulang punggung ekonomi, tapi mereka itu rentan banget. Nggak kayak korporasi raksasa, UMKM nggak punya akses buat ngelakuin hedging falas. Mereka juga nggak punya bantalan modal yang tebal buat nyerap lonjakan biaya dadakan begini. Sinyal bahayanya bahkan udah mulai kedip-kedip di indeks manufaktur PMI yang makin mendekati zona kontraksi. Ini pertanda jelas kalau sektor real kita benar-benar lagi megap-megap. Oke, kita masuk ke bagian keempat, solusi jangka pendek versus obat jangka panjang. Langkah konkret apa nih yang harus segera diambil ke depan? Untuk jangka pendeknya, Bank Indonesia udah turun bertindak ibarat tim UGD darurat. BI harus gerak agresif buat intervensi pasar valuta asing. Suku bunga juga harus dijaga tetap kompetitif, supaya instrumen keuangan kita masih dilirik investor. Nggak cuma itu, harus ada koordinasi ekstra ketat sama Kementerian Keuangan buat ngejaga stabilitas pasar surat berharga negara. Tujuannya cuma satu, ngerem duit-duit asing supaya nggak makin deres lari ke luar negeri. Tapi ingat ya, dan ini krusial banget buat dipahami. Semua tindakan intervensi agresif itu cuma obat pereda nyeri aja. Sifatnya betul-betul sementara. Ngebakar cadangan devisa terus-terusan jelas bukan strategi yang berkelanjutan. Yang sebenarnya dituntut sama pasar adalah kepastian. Pemerintah harus bisa balikin kredibilitas ekonominya dengan cara nunjukin disiplin fiskal yang ketat, komunikasi kebijakan yang nggak pelin-pelan, dan aturan main yang benar-benar bisa diprediksi. Lalu pertanyaannya, apa dong obat jangka panjangnya? Ya struktur ekonomi kita yang harus dirombak total. Selama Indonesia masih terlalu nyaman cuma jualan komoditas mentah, kita bakal terus-terusan diombang-ambingin badai global. Kita harus perkuat industri manufaktur yang kasih nilai tambah tinggi. Kita harus serius ngurangin kecanduan impor energi. Dan yang paling penting, kita butuh sumber divisi yang jauh lebih stabil lewat investasi asing langsung atau FDI, bukan cuma ngandelin dana panas yang gampang keluar masuk pasar modal. Kesimpulannya, jatuhnya rupiah sampai ke level 17.500 ini benar-benar alarm peringatan yang nyaring banget buat kita. Betul, secara makroekonomi kita memang lebih tangguh dibanding 98, tapi kelemahan-kelemahan struktural di dalam negeri ternyata masih ngintai kapan aja. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan besar nih buat kita renungin bareng. Apakah krisis ini bakal jadi titik balik buat Indonesia benar-benar berbenah fondasi ekonominya? Atau jangan-jangan ini cuma bakal jadi satu lagi siklus panik sesaat yang besok kita lupain pas badai globalnya reda? Coba dipikirin. Terima kasih udah nemenin bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.